wa siyama naharihi wajiba wa qiyama laylihi tatawwu'a. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن علي رضي الله عنه وفي ليلة العاشرة يرزقه الله تعالى khairai dunya wal akhirah. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibil karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita muliakan serta kita hormati al-mukarram wal-muhtaram al-ustadz Abdurrahman Adung selaku Ketua Musalla As-Sidqiyah beserta segenap panitia penyelenggara Ramadan Tarawih dan kegiatan-kegiatan di dalamnya beserta segenap unsur jajaran kepanitiaan lainnya. Kita doakan mudah-mudahan Al-Mukarram Al-Ustadz Abdurrahman beserta segenap kru dan panitia penyelenggara Ramadan senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. At-tarawihin wat-tarahiyat, segenap para jamaah salat tarawih laki-laki, juga segenap jamaah perempuan. Ada perempuannya? Ada di atas. Ada di atas. Perempuan temennya di atas. Ada ya? Ada. Bu. Alhamdulillah. Bapak sekalian, saya tanya sebelum kita lanjutkan, masih semangat? Semangat. Benar, masih semangat? Alhamdulillah. Kayaknya udah lemas ini. Kita pulang yuk. Pak. Ya. Pulang yuk. Bu. Alhamdulillah. Ini malam-malam yang hafal banget. Dihitung terus. Malam ke-10 artinya kita akan menyelesaikan fadilah Ramadan, yaitu 10 malam pertama, di mana akan Allah curahkan segala rahmat kepada seluruh hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita termasuk yang akan memperoleh keistimewaan fadilah 10 malam tarawih yang pertama atau Ramadan yang pertama. Walaupun alhamdulillah kondisi jamaah kita makin maju. Betul? Coba lihat ke belakang. Di mana-mana semakin mundur. Karena itu mari sama-sama kita saling memberikan semangat, motivasi, dorongan. Jadi yang di belakang kita dorong aja terus ke depan. Udah habis. Saudara, teringat saya akan sabda Nabi kita Muhammad SAW. Kata Nabi, laisa sadidu bisuru'ah, walakinna sadid man kaffa nafsah indal ghadab. Kata Nabi, yang disebut orang kuat itu adalah orang yang tahan, bukan orang yang kuat untuk membanting lawannya. Bukanlah ahli gulat, bukanlah seorang yang kuat di ring tinju, bukan yang disebut kuat begitu. Tetapi yang disebut kuat oleh Nabi, jangan lihat badannya, biar kata kurus, biar kata kecil, tapi ini orang disebut kuat apabila bisa mengalahkan hawa nafsunya. Ini yang disebut kuat. Berkata sebagian ulama, laisa suja wal batalu man
yaqta'ut tariq wa yamna'un nas al-murura. Bukanlah yang disebut jawara. Tahu jawara Pak? Yang pecinya merah, kumisnya mana dia? Gak ada yang merah ya peci. Itu jawara. Bukan yang disebut jawara itu orang yang jagain jalanan sampai orang gak berani lewat. Yaqta'ut turuq, dia qati'ut turuq, dia cegat itu jalanan. Yang lewat jalanan itu kudu lewatin dia dulu baru bisa lewat. Yamna'un nasa al-murur al-murur. Orang ditahan untuk lewat harus lewatin dia dulu. Itu disebut apa ya kalau di sini ya? Preman. Bukan yang disebut orang yang berani itu yang begitu, bukan. Tetapi bal al-muttaqi lillahi ta'ala, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Itu yang disebut kuat. Karena itu kita heran, sungguh heran. Bulan puasa ada orang badannya gede, sehat walafiat, olahragawan. Kala mana kecil, benar. Karena siang-siang dia udah nyerah minum teh botol. Anak kecil masih lanjut puasanya, betul? Jadi yang disebut kuat itu bocah apa yang gede? Yang bocah. Karena itu ukuran kuat orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Karena itu kita beruntung Pak, dikaruniakan kekuatan oleh Allah, la haula wala. Bisa tarawih begini hebat ini. Coba di luar no. Waduh ya, memang begitu Pak. Maka peribahasa mengatakan yang disebut dengan cinta itu bukan orang yang pertama datang, tapi yang disebut cinta orang yang bertahan sampai akhir. Anjay. Agak ada yang anjay ya. Agak asik orang sini mah. Yang disebut dengan cinta itu bukan orang yang pertama kali datang, tetapi orang yang mampu bertahan sampai akhir. Betul-betul. Baru aja ya. Kayaknya masih ngeblank ini. Capek kali ya. Terawih capek Pak. Allah, kita saling memotivasi. Inilah kita yang cinta sama Allah, yang sanggup bertahan sampai akhir besok. Masih 20 hari lagi Pak. Ayo. Maka disebut cinta orang yang bertahan sampai akhir. Kalau yang awal-awal namanya cinta monyet. Kalau cinta monyet, betul-betul banyak yang datang yang pertama mah, betul. Ramadan hari pertama penuh nggak? Kayaknya ke sono-sono kemana? Sekarang pada kemana? Nah, yang disebut cinta adalah yang bertahan sampai akhir. Amin ya robbal. Nah, itu kita saling memotivasi nih untuk selalu bersemangat. Maka kesempatan Ramadan ini kita jadikan sebagai peningkatan iman. Karena kalau di bulan puasa ngajak orang baik gampang, betul. Kalau lagi puasa diajak sembahyang, ayo baca Quran, ayo sedekah, rajin banget tuh. Ini karpet di musola saya aja baru, gak mau kalah. Karena saya sekali nyebut aja ini karpet udah ngebul, saya kata udah tipis. Asal kita sujud, kedengeran tuh bleduk. Berarti udah kena upin. Besoknya langsung disumbangin karpet. Itu bulan puasa emang begitu tuh. Ngajak orang benar gampang. Maka kata Al-Imam Ibnu Ruslan dalam Zubat, beliau katakan, fakun minal imani fi mazidi wa fi safa'il qalbi dza tajdidi bi kasratis salati wa ta'ati wa tarkul nafsi min sahawati. Kata beliau, jikalau ingin imanmu bertambah dan hatimu selalu menjadi zat tajdid, untuk selalu dibersihkan dan dibersihkan, caranya bi kasratis salat, dengan memperbanyak salat. Di sholat di kita berapa rakaat ini? Nah kalau iman pengen nambah, sholatnya yang begini nih 20. Tapi perasaan 40 minallah kagak habis-habis. Ya sampai 20. Nah, ini manfaatkan untuk menambah kekuatan iman kita.
menambah meningkatkan iman kita, karena berijma para sahabat, ini bukan Nabi yang nyebut. Jadi al-iman yazid wa yanqus itu bukan hadis, tapi ijma sahabat, al-athar perkataan sahabat. Kata para sahabat, al-iman yazidu bit ta'at wa yanqusu bil ma'asi. Kata para sahabat, iman seseorang bisa bertambah karena didorong dengan ibadah, dengan ketaatan kepada Allah, dan dia bisa menurun karena maksiat. Nah, itu kondisi iman. Nah, di bulan puasa ini kata Syekh Nurul paling gampang untuk meningkatkan iman dan membersihkan hati kita. Salah satunya bikasrati sholat, dengan banyaknya sholat, wa ta'at, banyakin amal ibadah, sedekah, silaturahim dan lain sebagainya, nambah iman, nambah bersihnya hati, wa tarkilin nafsi min sahawat. Yang ketiga kata beliau, banyakin puasa. Kalau puasa tuh iman kita meningkat. Lagi puasa kita disenggol orang, diajak berantem nggak Pak? Enggak. Males dah ngeladenin, sayang puasanya, ntar aja maghrib gua karanin. Ya benar kayak jangan begitu juga. Karena sebulan penuh itu kita dilatih siangnya dan malamnya. Percuma Pak, tidak akan menghasilkan iman meningkat dan ketakwaan kalau puasa modelnya balas dendam. Biarin gue lagi puasa, gue diem aja, diapain kayak gue diem aja, ntar habis maghrib repot begitu Maya, gak berubah. Sama juga kita mengekang hawa nafsu makan, itu tidak cukup siang harinya. Ya siang hari mah kita gak doyan apa-apa orang di puasa, begitu maghrib apa aja itu, orang memburu takjil dari jam 2. Masya Allah, nggak benar juga puasa begitu, tidak akan menghasilkan iman bertambah dan juga takwa yang meningkat. Jadi di bulan puasa ini kesempatan, termasuk ibadah sholat tarawih ini akan meningkatkan iman kita, maka perlu ditambah. Udah semangat ya Pak ya? Siap sampai habis Pak? Betul ya? Itu di absen absen benar-benarnya. Kembali kepada Bapak sekalian, apabila iman kita ingin bertambah, takwa kita yang meningkat, ya sholat taraweh kita habisin Pak, pokoknya sampai habis-habisan benar-benar. Ini di rumah saya ada yang sholat taraweh sampai bawa bangku, udah kagak kuat berdiri masih mau bawa bangku, sampai saya malu. Umurnya berapa Pak? 76 tahun masih mau taraweh, biar kata sampai geget-geget begini. Anak muda mau main petasanmu. Ya Allah, sampai malu saya, makanya saya bersyukur tuh. Jadi hikmah inilah yang dikatakan dalam maqalah, bahwa tingkah laku perbuatan itu lebih fasih, lebih mengena untuk nasihat ketimbang kita ucapin. Karena yang diucapin ceramah mulu, ceramah sampai berbusa, tapi tetap aja jamaah kagak nambah. Benar. Jadi yang perlu adalah kita contohin dah. Kita contohin aja, berangkat terus Pak. Berangkat aja tarawih terus, insya Allah nanti bisa ngikut orang, bisa ngikutin Pak. Jadi tarawih ini bisa meningkatkan. Jadi mari kita semarakan, semangatkan tarawih. Tarawih itu Bapak sekalian, ini metodenya macam-macam tuh. Dari seri bacaannya, ini kita bicara ilmu sedikit ya Pak ya. Ya Pak kagak kaget. Kalau ahlu Mekah, penduduk Mekah, itu bacaan tarawehnya 20 rakaat, menghatamkan dari At-Takasur, Al-Hakumut sampai An-Nas. Itu tarawehnya tuh Pak. Tarawehnya ya, berapa rakaat? 20 tuh bacaannya, yaitu dari At-Takasur sampai An-Nas. Itu ahlu Mekah. Bagaimana cara dia ngabisin dari Al-Hakumut Takasur sampai An-Nas? Makanya ada surat yang digandeng tadi itu, Ara'aital ladzi yukadzibu bidin, itu digandeng sama Inna. Kenapa yang digandeng Inna Atoina? Karena dia surat pendek banget. Betul nggak? Cuma 3 ayat. Makanya digabungnya sama Al-Ma'un, Ara'aital ladzi yukadzibu, digandeng. Sebab Inna Atoina pendek banget. Kalau bicara Inna Atoina kalau fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka, bapak-bapak baru iya kana budu. Betul ya? Pendek banget, makanya digabung tuh Ar-Aita.
Tapi nanti akhirnya harus sampai An-Nas. Di akhir nanti Al-Falaq sama An-Nas. Bukan tabat akhirnya. Itu versi pertama Pak, namanya Ahlu Makkah. Ahlu Makkah ada dua. Ada kalanya Inna Atoina sendiri, Ar-Aita sendiri. Tapi nanti di rakaat terakhir taraweh, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu bil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, tabat, terus kulhu, al-falaq dan an-nas. Tabatnya di bawah, terus rakaat keduanya kulhu, al-falaq sama, terserah Bapak milih yang mana dah. Ada yang mau kagak milih, orang kagak datang. Itu namanya abstain. Kemarin kagak milih, saya mah nomor 1 kagak, nomor 2 kagak, nomor 3 itu nama kagak teraweh. Itu betul. Mau yang teraweh versi 20 Ahlu Mekah boleh. Kalau yang mau ahli Mesir boleh. Itu ngatamin Quran. Terawehnya, jadi hari malam pertama teraweh 1 juz, malam kedua teraweh yang juz 2, yang malam teraweh ketiga juz 3, sampai terakhir 30 juz 30 amma yatasa. Kalau kita mah juz alpukat, juz mangga, linting, begitu aja dah. Nah, kalau ahli Mesir dibawa kemari bubar jawabannya. Ngatamin Quran. Ada yang begitu. Ada lagi Imam Malik radhiyallahu an di Madinah, sholat tarawehnya terserah surat yang dibaca, ngacak kagak apa-apa, tapi rokaatnya 36. Nah besok kita pesan 36. Dengar begini ogah gua datang. Ya Bapak sekalian, jadi ini pola-pola taraweh yang tujuannya tidak lain untuk meramaikan bulan Ramadan, memberikan semangat kita untuk bertaraweh. Bapak jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beruntung kita berada pada malam yang ke-10 tarawih. Allah nyatakan, Nabi nyatakan dalam hadis riwayat Ali radhiyallahu Sayyidina Ali radhiyallahu an, dikatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi lailatul ashirati, dan bermula daripada malam yang ke-10 tarawih, maka Allah Subhanahu wa taala berikan karunia, yarzuquhullahu ta'ala, Allah akan berikan kita rezeki khairai dunya wal akhirah, yaitu rezeki berupa kebaikan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan besok nih Pak terhitung sampai dengan Ramadan yang akan datang, dunia kita semakin baik. Yang belum bisa ngontrak, dia bisa ngontrak. Yang udah punya udah ngontrak biar bisa punya rumah. Yang udah punya rumah biar punya kontrakan. Muter-muter aja nih Pak, kontrakan rumah, kontrakan memang itu yang dicari Ustaz. Makanya fadilah Ramadan ini hadir di setiap malamnya, itu memiliki beberapa fadilah keutamaan sampai akhir. Jangan putus-putus Pak, jangan berhenti-berhenti, biar menyambung menjadi satu. Di akhir nanti Allah janji, Nabi katakan dalam hadisnya, ketika malam terakhir Ramadan seluruh dosa-dosa kita akan dihapus, diampuni oleh Allah SWT. Itu Ramadan. Allah, Nabi katakan Ramadan adalah bulan barokah, bulan bertumpah ruah. Allah berikan anugerah ibadah khoslah, yaitu ibadah sunnah, pahalanya wajib. Ibadah wajib kita kerjain tadi, maka berlipat ganda 70 kali lipat daripada bulan-bulan lainnya. Siapa yang memberi keringanan, kalau dia punya karyawan, kalau dia punya pembantu di rumah, saya tanya Bapak Ibu punya pembantu apa kagak? Kayaknya kagak ada ini, sama saya. Kali kita punya warung, ada yang nungguin karyawan kita. Kali kita punya perusahaan, ada yang nungguin karyawan kita. Ada Pak RT di sini, Pak RT. Ada yang siskamling kali hansipnya, maka berikan diskon, berikan keringanan. Setiap hari dia biasanya kerja sampai jam 5, pulangin tukang cuci kita, pulangin pembantu kita, jam 3 udah kita pulangin. Namanya khaffafa ammamlukin. Siapa yang memberi keringanan kerja kepada
pesuruhnya, kepada karyawannya, kepada pembantunya di bulan Ramadan, khusus di bulan Ramadan, ghafarallahu dzunubah, Allah akan hapuskan dosanya itu tuannya, yaitu wa'taqahu minan nar, juga Allah bebaskan dia dari api neraka gara-gara ngasih diskon. Kan banyak tuh ya Pak di mal-mal diskon ya Pak, sampai 75%. Coba kita punya karyawan, pulangin jam 2 udah pada pulangin tuh. Saya kalau ceramah di perusahaan saya pekan begitu. Kalau Bapak Pak Dirut, direktur pengen dosanya dihapus, karyawan pulangin jam 2 udah pulangin. Kalau mau dia jam 2 pulangin udah, dia buka di rumah bersama keluarganya dan akan dibebaskan dari api neraka. Ini karena keutamaan di bulan puasa. Tidak ada yang seperti ini. Siapa yang memberi makan kepada orang yang berbuka, dihapus dosanya, pahalanya seperti memerdekakan seorang budak. Dan yang ketiga, dia akan mendapatkan sejumlah pahala orang yang diberi makan untuk berbuka. Tapi manfaat sha'iman, siapa yang kasih makan kepada orang yang berpuasa. Di sini kan pada puasa ya, ada takjilan kan, datang bawa kirim makanan kemari, maka yang mengirim makanan pahalanya sejumlah pahala orang yang ikut berbuka puasa. Saudara, yang puasa rajin tilawah Quran, yang puasa rajin juga zikirnya, maka pahala dia sama dengan pahala orang yang memberi makan. Nggak ada selain di bulan Ramadan. Maka kata Nabi, la ta'kulu ta'amakum illa taqiyya. Kalau engkau memberi makan, pastikan memberi makanmu kepada orang yang bertakwa. Jangan kita siapin takjilan di pinggir jalan. Kan ada yang begitu ya, dikasih orang lewat, dikasih orang, padahal tuh orang habis mampir ke warteg. Betul. Orang ada aja akalnya ya. Terus pulang keluar dari warteg pura-pura lemes dan jalannya meludah mulu ceh. Padahal habis kenyang. Betul? Dikasih makanan sama kita. Nabi melarang saudara, la ta'kulu ta'amakum illa taqiyya. Jangan engkau memberi makan akan makananmu kecuali pastikan yang makan orang yang bertakwa. Baru dapat pahala. Kalau tetap mau ngasih di jalan, ada syaratnya, disensus dulu. Tanya, lu puasa kagak Bang? Nah lu betul kan banyak yang ngasih di pinggir jalan tuh takjil iftar. Saudara, Nabi melarang. Kalau memang yang dimakan, yang memakan bukan orang yang berpuasa. Karena itu benar, di sini ada program takjilan saya. Dikoordinir Pak. Kalau pengen memperoleh pahala sejumlah orang yang berbuka, maka kirim. Kan ada ya di sini ya? Betul ada, orang nggak ada videonya. Sekarang aja mati videoin gitu ya. Ada tuh. Saya kata bagus begini. Ini Nabi yang bilang dan Nabi janjikan bagi makan kepada orang yang berpuasa. Lalu sahabat saudara bertanya kepada Nabi, laisa kulluna najidu ma nukattiru sha'im. Sayangnya Nabi, kami semua belum tentu ada yang bisa menyiapkan untuk berbuka. Karena kan masing-masing macam-macam ya. Ada yang bisa, ada yang duitnya ada yang kagak ada duitnya. Betul? Nabi bilang yuktillahu hadza sawaba man yufattiru min surbatin minal ma. Kata Nabi, pahala itu tetap akan diberikan walaupun yang ngasih cuman air. Yang ngasih tamroh, sebiji korma tanya dah sama tukang korma, Bang sebiji berapa duit harganya? Permen sugus, masih ada permen sugus ya? Berapa duit tuh? Walaupun segitu Pak, nilainya sama timbangan pahalanya, mendapatkan seperti orang yang dia berikan berbuka pahalanya. Aumaskat tilabanin, atau seseruputan susu aja, ngasih cuma sedikit asal orang bisa seruput begitu doang tuh, dia bisa batalin pahala dia sama dengan pahalanya orang yang berpuasa. Jadi tidak ada yang mungkin kita berbagi untuk saat ibadah
Ramadan. Karena itu hadirin jamaah sekalian, mari kita tetap bersemangat, kita khatamkan Ramadan ini dengan segenap keutamaannya, baik keutamaan di siang harinya, lebih-lebih keutamaan di malam harinya. Berdoa kepada Allah, bermohon kepada Allah, karena hanya Allah Subhanahu wa taala, kata yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad, ma yasha'ullahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Kalau Allah berkehendak maka bisa terjadi, namun apabila Allah tidak berkehendak maka hal itu tidak terjadi. Kalau Allah berkehendak kita diberikan kekuatan, kita akan kuat. Allah berkehendak umur kita sampai selesai Ramadan menjemput Idul Fitri, maka akan terjadi. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak terjadi. Karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua panjang umur, disehatkan badan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.